Untuk kalian penggiat olahraga outdoor atau para drifter sejati, pasti udah nggak asing dengan brand yang satu ini. Ya, ini adalah Patagonia, sebuah brand yang dikenal akan ke-sustainable dan keramah lingkungannya. Tapi kalian tahu nggak, kalau ternyata brand ini dibuat oleh seorang pandai besi yang dibully. Lalu meskipun sekarang dikenal brand paling sustainable, mereka pernah menjadi musuh lingkungan. Nah, daripada penasaran bagaimana cerita lengkapnya, langsung saja kita bahas. Selamat datang di Room 49, inilah sejarah Patagonia. Ini semua dimulai oleh Yvon Chouinard, seorang pemanjat tebing berketurunan Prancis-Kanada yang lahir di Lisbon, Maine, sebuah kota kecil di Amerika Serikat yang penduduknya didominasi oleh orang Prancis. Saat ia berumur 7 tahun, ia bersama keluarganya pindah dari Maine ke Burbank, California. Di sana, ia dibully dan sangat terasing karena postur tubuhnya yang kecil dan kemampuan berbahasa Inggrisnya yang jelek. Ya, karena dari kecil, ia dibesarkan di lingkungan berbahasa Prancis. Hal inilah yang memacunya untuk mencari kegiatan-kegiatan lain di luar sekolah, seperti memancing, mencari kodok, dan kegiatan-kegiatan outdoor lainnya. Sampai suatu hari, ia bergabung dengan sebuah klub pecinta burung elang yang bernama Southern California Falconry Club. Singkatnya, kegiatan klub ini adalah melatih elang untuk berburu. Nah, di sini nih, ia ketemu dengan salah satu member yang ternyata adalah seorang atlet panjat tebing, yaitu Don Prentice. Orang inilah yang akhirnya ngenalin Yvon dengan dunia panjat tebing. Dan mulai dari saat itu jugalah, Yvon tergila-gila dengan olahraga ini. Sejak saat itu, harinya dipenuhi dengan berlatih, dan berinovasi. Inovasi pertamanya muncul saat ia masih SMA. Bersama teman-temannya, ia membuat sebuah baju khusus panjat tebing yang memiliki bantalan kulit. Lalu setelah ia lulus dari SMA, tepatnya pada tahun 1957, ia mulai belajar untuk membuat alat panjat tebingnya sendiri. Kabarnya, ia pergi ke sebuah pasar barang bekas, lalu membeli tungku batu bata, dan belajar menjadi pandai besi secara mandiri. Alat pertama yang ia buat adalah python, semacam paku yang digunakan untuk mengaitkan tali ke dinding tebing. Bukan hanya berhasil, python buatannya saat itu memiliki kualitas yang sangat bagus, sehingga menarik perhatian teman-temannya, yang akhirnya minta dibuatin juga alat yang sama. Yvon melihat hal ini sebagai peluang bisnis, sehingga ia memutuskan untuk menjualnya. Saat itu, ia menjual python buatannya dengan harga $1,5. Harga yang cukup mahal dibandingkan dengan python-python lain, yang harganya cuma sekitar 20 senan. Tapi kerennya, barang mahal ini ternyata laku keras. Hal ini semakin membakar semangat berinovasi Yvon. Di tahun yang sama, ia membuat peralatan panjat tebing lain, yaitu karabiner. Untuk memasarkan, Yvon menggunakan mobilnya untuk berkeliling dari tebing satu ke tebing lainnya. Di tahun-tahun berikutnya, alat-alat panjat tebing buatan Yvon semakin dikenal luas, dan permintaannya pun terus meningkat, sampai akhirnya kedua tangannya sudah tidak sanggup lagi memenuhi permintaan ini. Sehingga di pertengahan era 60-an, ia mulai merekrut beberapa karyawan, yang sebenarnya adalah teman-teman memanjatnya. Ia juga mulai membuat katalog di era ini, di bawah nama brand Chouinard Equipment. Selain itu, Yvon juga mulai menyeriusi bisnis ini dengan mengajak temannya, yaitu Tom Frost beserta istrinya, Doreen Frost, untuk bergabung. Tom Frost yang memiliki background engineering, bertugas sebagai desainer, sementara Doreen Frost dipercaya untuk mengurus bisnis dan pembukuan. Dengan tim baru ini, Chouinard Equipment berhasil berkembang dengan sangat pesat. Hanya dalam kurun waktu 5 tahunan saja, Chouinard Equipment berhasil menguasai pasar alat panjat tebing di Amerika Serikat. Tapi sayangnya, di waktu yang bersamaan, perkembangan pesat ini ternyata juga menjadi musuh untuk lingkungan. Perkembangan ini membuat kerusakan pada alam. Meningkatnya penggunaan python buatan Chouinard ternyata mengakibatkan kerusakan pada tebing-tebing. Penggunaan bahan besi yang sangat keras dan kuat mengakibatkan tebing-tebing yang ditancapi retak, sehingga merusak alam dan juga membahayakan pemanjat selanjutnya.
Hal ini menjadi concern Yvonne dan Tom saat itu. Mereka merasa bertanggung jawab atas kerusakan ini. Dan akhirnya, mereka mengambil keputusan yang sangat ekstrim, yaitu dengan menghentikan produksi Python-nya. Padahal saat itu, penjualan terbanyak mereka berasal dari produk ini. Sebagai gantinya, mereka mengenalkan sebuah alat kecil dari aluminium yang penggunaannya cukup disempilkan saja di sela-sela tebing, sehingga tidak merusaknya. Mereka merilis 2 katalog alat ini, yaitu Stoppers dan Hexentrix. Ya, meskipun sempat mendapatkan penolakan, akhirnya produk ini laku juga. Setelah Yvonne sendiri yang turun tangan, membuktikan bahwa alat kecil ini sangat safety dan gak kalah kuat dengan Python-nya yang dulu. Sejak saat itulah, DNA Sustainable Patagonia mulai terbentuk. Pada era akhir 1960-an, Yvonne melakukan trip panjat tebing ke Skotlandia. Di sana, ia membeli sebuah jersey rugby. Menurutnya, jersey ini memiliki build quality yang bagus karena didesain untuk olahraga yang sangat kasar. Selain itu, jersey ini juga memiliki kerah yang bisa melindungi lehernya dari tali panjat tebing. Singkatnya, setelah pulang dari Skotlandia, ia terus menggunakan jersey rugby ini saat panjat tebing. Dan seperti deja vu, jersey ini ternyata juga menarik perhatian teman-temannya. Mereka mulai menanyakan, di mana bisa mendapatkan jersey rugby ini? Dan sebagai bisnismen, ia menjawab pertanyaan ini dengan memborong jersey rugby Umbro dari Inggris, lalu mereselnya di Amerika Serikat. Dan lagi-lagi, ini laris manis. Momen inilah yang bikin Yvonne mulai berpikir untuk masuk ke dunia perkainan. Mereka mulai mencoba bereksperimen, membuat pakaian-pakaian yang bisa menyupport olahraga panjat tebing, atau lebih luas ke aktivitas outdoor. Dan sebagai langkah untuk membedakan divisi alat panjat tebing dan clothing lainnya, pada tahun 1973, mereka mengenalkan brand bernama Patagonia. Nama ini diambil dari nama geografis daerah paling selatan benua Amerika, yang di dalamnya dipenuhi oleh gunung dan tebing-tebing berbatu. Sementara logonya sebenarnya adalah siluet dari Gunung Fitzroy, yang juga terletak di daerah Patagonia. Tapi siapa sangka, nama baru ini langsung membawa petaka. Pada tahun 1974, Yvonne ingin memproduksi jersey rugby sendiri. Mereka memesan 3.000 jersey, langsung dari salah satu pabrik garmen di Hong Kong. Tapi sayangnya, minimnya pengetahuan dan pengalaman membawa petaka untuk brand ini. Jarak yang jauh mengakibatkan pesanan telat datang. Selain itu, ternyata kualitas barang-barang yang datang sangat di bawah ekspektasinya. Karena ternyata pabrik garmen yang mereka percaya sebenarnya adalah pabrik yang biasa bikin pakaian fast fashion musiman. Diakibatkan hal ini, akhirnya mereka terpaksa harus menjual barang-barang ini dengan harga terjun bebas di bawah harga produksi agar cepat terjual dan modalnya bisa balik lagi. Tapi ini tentu tidak mudah. Mereka bahkan hampir bangkrut gara-gara ini. Hal ini semakin memburuk pada tahun 1975 saat Yvonne ditinggalkan oleh kedua partnernya. Kejadian ini sempat bikin Yvonne down, tapi untungnya hal ini tidak berlangsung lama. Petaka ini membuatnya sadar bahwa ia harus mulai belajar bisnis. Ia mulai baca-baca buku bisnis dan belajar dari salah satu temannya, yaitu Doug Tompkins, founder dari The North Face dan Esprit. Dan sejak saat itulah, kondisi Patagonia berangsur membaik. Tahun 1976 adalah tahun yang menjadi titik balik Patagonia. Di tahun ini, mereka merilis sebuah jaket yang nantinya menjadi ikon dari brand ini, yaitu Pilot Jacket. Jaket ini terinspirasi dari jaket pancing yang memiliki kerah tinggi, dan jaket berbahan wool favorit Yvonne yang sering dikenakan saat mendaki gunung. Yang menarik dari jaket ini adalah penggunaan jenis kain wool sintetis yang mengandung bahan polyester, atau yang saat ini kita kenal dengan nama fleece. Dengan jenis kain ini, jaket menjadi lebih ringan, cepat kering kalau kena air, tapi tetap bisa menghangatkan badan seperti kain wool asli. Singkat cerita, berkat jaket ini, nama Patagonia mulai menjadi pembicaraan di skena para penggiat aktivitas outdoor. Pada tahun 1980, mereka kembali berinovasi
dengan mengeluarkan sebuah pakaian dalam khusus mendaki berbahan polipropilin yang tidak menyerap air. Produk ini muncul setelah Yvonne menyadari bahwa meskipun jaketnya cepat kering, kalau pakaian di dalamnya masih basah kuyup, orang pasti akan tetap kedinginan. Dan lagi-lagi, berkat inovasi ini, Patagonia semakin dikenal luas. Berkat inovasi-inovasi ini, pada tahun 1990, penjualan Patagonia berhasil menyentuh angka 100 juta US dollar. Tapi sayangnya, 1 tahun setelahnya, resesi akibat perang di Timur Tengah terjadi. Daya beli konsumen langsung turun. Toko-toko distributor Patagonia membatalkan orderannya, dan akhirnya secara terpaksa, mereka harus memberhentikan ratusan karyawannya. Not a lot of people understand how serious we are about saving this planet. I'm dead serious. Kejadian ini menjadi pukulan berat bagi Yvonne dan Patagonia. Bahkan di tahun itu, ada masanya mereka berhenti total dari kegiatan bisnisnya. Yvonne mengajak karyawan-karyawannya pergi berkemah di berbagai tempat untuk merefleksikan diri, mencari apa yang salah dari Patagonia. Sampai suatu hari, ia menyadari bahwa akhir-akhir ini, ia dan timnya terlalu fokus untuk mengejar angka-angka perkembangan perusahaan, sehingga mereka lupa dengan DNA asli mereka, dan kehilangan arah. Semakin cepat sebuah perusahaan mencoba menjadi sesuatu yang bukan dirinya, semakin cepat ia mencoba untuk memiliki semuanya. Semakin cepat pula, ia akan mati. Inilah yang ia dapatkan dari masa refleksi ini. Dan setelah menyadari ini semua, Yvonne membuat keputusan ekstrim. Ia mengubah model bisnisnya menjadi bisnis yang mengutamakan sustainable dan environmentally responsible. Model bisnis yang sebenarnya sudah menjadi model bisnisnya sejak awal kemunculan brand ini. Mereka memperbaiki kualitas pakaian-pakaian buatannya, mulai menggunakan bahan-bahan organik, hingga menyediakan bengkel jahit gratis untuk para customer. Intinya, mereka ingin produknya long lasting. Kalau bisa, satu produk untuk digunakan seumur hidup. Bahkan di saat brand-brand lain berlomba-lomba mempromosikan produknya agar semakin banyak yang beli, Patagonia justru mengedarkan iklan di New York Times yang berisi ajakan untuk tidak membeli jaketnya. Ini bukan gimmick semata, mereka lagi serius. Intinya, dalam iklan ini, mereka ingin orang-orang berpikir 2 kali, apakah mereka benar-benar perlu membeli produknya. Dan kerennya, setelah mereka melupakan angka-angka perkembangannya, dan kembali fokus ke DNA awalnya, perusahaan ini berhasil berkembang dengan pesat. Pada tahun 2022 kemarin, valuasi Patagonia mencapai 3 miliar US dollar. Dan yang lebih gila, di tahun yang sama, Yvonne dan keluarganya sepakat untuk menggiveaway-kan seluruh kepemilikan sahamnya yang bernilai 3 miliar USD ini untuk memerangi krisis perubahan iklim yang semakin kesini semakin memburuk. Wow, aku udah kehabisan kata-kata. Ya, semoga di masa depan lebih banyak orang seperti Pak Yvonne ini. Dan semoga spesies-spesies manusia tamak yang menghalalkan segala cara menggunduli hutan demi uang juga segera sadar ya. Nah, sampai di sini, jangan lupa like, share, subscribe Room 49. Dan jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you!